Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pecinta ilmu dimanapun Anda berada, ahlan wa marhaban bikum. Berjumpa lagi di kajian Kitab Ta'lim Al-Muta'allim, adab bagi para penuntut ilmu. Yang kali ini kita akan melanjutkan materi tentang esensi ilmu. Sebelum kita mulai membaca, di dalam kitab saya ada pada halaman ke-9. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan atau mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberi kemanfaatan atas ilmu yang telah kita pelajari, serta Allah menambah ilmu kita setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tafsirul ilmi, adapun penjelasan tentang esensi ilmu, apa itu ilmu? Fahuwa sifatun, ilmu adalah sifat, yatajalla biha, yang menjadi tampak dengan sifat itu, liman qamat hiya bihi, bagi siapa yang ada padanya ilmu tersebut, al-madhkura, sesuatu yang disebut. Ini kalau diterjemahkan secara letterlek ya, memang agak membingungkan. Kalau terjemahan bebasnya, bahwa ilmu itu adalah satu sifat yang ada pada diri seseorang. Jika sifat itu ada pada diri orang tersebut, maka sesuatu yang disebut akan menjadi jelas baginya. Misalnya, saya menyebut tentang teori relativitas waktu. Bagi orang yang memiliki ilmu tentang teori relativitas waktu, dia paham, jelas apa yang dimaksud. Contoh lain, saya menyebut tentang teori terkait dengan energi misalnya, ya, atau hukum Newton misalnya. Ketika saya menyebut tentang itu, kemudian di hadapan orang yang memiliki ilmu tentang hukum Newton, maka jelas baginya apa yang dimaksud dengan hukum Newton. Itulah esensi dari ilmu. Jadi dengan ilmu, sesuatu menjadi jelas apa yang dimaksud dengan sesuatu yang disebut itu. Sebaliknya, bagi orang yang tidak punya ilmu tentang sesuatu yang disebut, maka dia blank, nggak tahu apa itu. Kalau saya menyebut misalnya ya, tentang syaddud dzari'ah, ini ada dalam kajian usul fiqh. Tentu bagi orang yang tidak pernah belajar tentang usul fiqh, maka tidak mengetahui apa itu syaddud dzari'ah. Jadi itulah esensi ilmu. Oleh karena itu manusia itu memiliki ilmu yang berbeda-beda, sehingga tidak ada sebetulnya manusia yang secara keilmuan mumpuni dalam banyak hal. Sehingga kita memiliki di ilmu bidang tertentu, tapi juga kita tidak tahu banyak bidang yang lain. Maka manusia tidak boleh sombong dalam kehidupannya. Ini esensi ilmu yang pertama. Lalu selanjutnya, wal fiqhu, dari ilmu kemudian meningkat dalam kajian ulama. Di atas ilmu ada al fiqhu, kefahaman. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Adapun fikih adalah mengetahui detail-detail ilmu.
Jadi kalau ilmu itu hanya pengetahuan secara global, tapi kalau orang sudah faqih, ya, dalam istilah ulama, dalam istilah bahasa Arab, jadi orang yang ahli itu faqih. Maka di kalangan ulama dikenal, oh ini dia faqih, dia orang yang ahli, tidak hanya alim tapi faqih, karena dia tahu detail-detail tentang ilmu, maka menjadi rujukan. Para fuqaha itu menjadi rujukan karena tahu, jadi tidak sekedar al-alim. Jadi itu definisi fikih di atas ilmu. Ini beda dengan makna fikih sekarang. Jadi sekarang ada perubahan makna, pergeseran makna. Kalau sekarang fikih itu dipahami ilmu tentang hukum amaliyah praktis. Jadi fikih sekarang dibedakan antara fikih dengan akidah. Fikih dibedakan dengan akhlak. Padahal zaman dahulu semua ilmu tentang agama itu ya fikih. Semua ilmu disebut fikih. Orang yang sudah detail ilmunya disebut faqih. Jadi maka di kalangan ulama Hanafiyah ada dulu istilah al-fiqhul akbar. Fikih yang paling besar yaitu fikih tentang akidah. Jadi ilmu agama terkait dengan akidah disebut al-fiqhu al-akbar. Jadi ilmu yang paling besar. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, salah seorang tokoh madhab 4. Jadi Abu Hanifah. Jadi ada Imam Malik yang paling senior, Imam Malik bin Anas, yang juga menjadi guru dari Imam Syafi'i. Juga ada Imam Syafi'i, ada Imam Abu Hanifah, dan ada Imam Ahmad bin Hambal. Itu tokoh-tokoh yang pemikirannya di bidang hukum dijadikan panutan. Kemudian akhirnya pemikirannya dibukukan, dikaji sehingga menjadi madhab. Jadi madhab dalam beragama itu tidak seperti organisasi, tidak didirikan secara resmi. Madhab itu mengalir begitu saja. Pokoknya ada suatu pemikiran ya, tentang apapun, ada madhab di bidang akidah, ada madhab di bidang fikih. Ya, di dalam konteks fikih ada pemikiran tentang fikih ya, yang ada perbedaan-perbedaan dalam masalah yang furu'iyah atau masalah cabang. Ya, kemudian ini diikuti oleh masyarakat tertentu, kemudian akhirnya melembaga menjadi madhab. Jadi kalau kita bicara tentang madhab dalam agama itu jumlahnya banyak. Kalau dari dulu, dari sejarahnya, cuma ada yang tumbuh tenggelam, ada yang hilang sama sekali sampai sekarang tidak berbekas, ada yang masih kitabnya masih ada ya, tapi sudah nggak diikuti. Lalu yang paling terkenal dan masih eksis ada madhab 4, madhahib al-arba'ah. Jadi madhab Maliki, tokohnya Imam Malik, madhab ya Syafi'i, tokohnya Imam Syafi'i, madhab Hanafi, tokohnya Imam Hanafi, lalu Abu Hanifah atau Imam Hanafi, dan madhab Hambali, tokohnya Imam Ahmad bin Hambal. Lalu ada para ulama merumuskan, ada istilahnya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikrarkan diri mengikuti faham akidahnya, yaitu akidah Asy'ariyah, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari ya, dan al-Maturidiyah ya, Imam Maturidi. Kemudian di masalah fikih mengikuti salah satu madhab 4, itu mafhum pengertian aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama di kalangan ulama Indonesia atau ulama Nusantara ya, tentang makna aswaja. Kita lanjutkan apa pernyataan Imam Abu Hanifah. Qala Abu Hanifah rahimahullahu au rahmatullahi taala alaihi, mudah-mudahan Allah merahmatinya.
Al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Imam Abu Hanifah mendefinisikan secara esensi, secara inti, fikih itu adalah pengetahuan diri, yaitu pengetahuan seseorang tentang apa yang baik baginya dan apa yang buruk baginya. Malaha itu apa yang baik baginya, wa ma 'alaiha dan apa yang buruk baginya. Jadi kalau hanya mengetahui ilmu tentang sesuatu, ilmu tentang fisika, kimia, menurut Imam Abu Hanifah itu belum tingkatan fakih. Tapi orang kalau sudah tahu, oh ini ilmu yang baik, saya ambil, saya kembangkan, saya amalkan, saya ajarkan. Oh ini ilmu yang tidak baik, saya tinggalkan, maka itu baru disebut fakih menurut Imam Abu Hanifah. Waqala, lalu Imam Abu Hanifah melanjutkan, beliau berkata, mal ilmu illa lil amali bihi, karena tujuan dari ilmu, tidaklah ilmu itu, mal ilmu, tidaklah ilmu itu, illa kecuali lil amali bihi, untuk diamalkan. Jadi ilmu itu tidak hanya learning to know kalau dalam istilah UNESCO, tidak hanya untuk diketahui, tapi ilmu itu diamalkan. Pengamalan yang paling minimal adalah learning to do. Mempraktekkan apa yang harus dipraktekkan. Kalau itu ilmu sholat, ya dipraktekkan sholat. Kalau ilmu tentang fisika, ya bagaimana dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bermanfaat untuk kehidupan. Kalau ilmu kimia, bagaimana mempraktekkan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari supaya bermanfaat bagi kehidupan. Itu learning to do, learning to live together. Yang endingnya semua itu beramal dengan ilmu itu adalah untuk bisa membangun hidup harmonis secara bersama-sama. Jadi itu tujuan kehidupan. Jadi kalau ilmu baru sekedar pengetahuan atau istilah sekarang itu kognitif, itu belum sampai pada esensi ilmu yang sebenarnya itu menurut para ulama dan termasuk di sini Imam Abu Hanifah. Karena ilmu itu tidak hanya sekedar diketahui, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Wal amalu bihi, dan mengamalkan ilmu itu, tarkul ajili lil ajili. Ini meningkat lagi. Mengamalkan ilmu itu adalah meninggalkan ilmu yang hanya untuk kepentingan sementara di dunia, lil ajili, untuk kepentingan yang lebih abadi di akhirat. Jadi maksudnya bukan, oh ini ilmu fisika itu kita tinggalkan, bukan. Karena itu untuk dunia aja, tidak demikian. Tapi ketika kita mempelajari ilmu fisika, kimia, biologi, itu ada nilai akhiratnya, maka kita pelajari itu. Kita teruskan. Tapi kalau kita mempelajari itu tidak ada nilai akhiratnya, misalnya ilmu kimia, mempelajari itu untuk membuat bom, mau menghancurkan manusia, peradaban, maka harus ditinggalkan. Jadi esensi ilmu yang lebih tinggi itu adalah jika ilmu yang kita miliki bernilai bagi kehidupan akhirat kita, tidak hanya bernilai bagi dunia. Sehingga kalau kita merasa ilmu itu ya hanya untuk dunia, tinggalkan saja. Kalau nggak ada nilai akhiratnya. Tapi seseorang itu diberi bakat yang beda-beda. Seandainya kita memang bakatnya bahkan misalnya di olahraga, gunakan olahraga itu untuk kepentingan akhirat. Jadi contoh sekarang, jangan dikira dari olahraga itu tidak berdakwah. Seperti pemain bola Mesir itu. Jadi dengan dia menjadi pemain bola terkenal, orang sekarang tidak lagi sinis melihat Islam. Dulu orang Barat, kalau Islam itu kolot, ketinggalan zaman, ya sekarang dengan adanya pemain bola, jadi tidak hanya salah, tapi yang fenomenal adalah salah.
pemain bola muslim Mesir, yang orang tahu orang muslim itu berprestasi dan orangnya sederhana, ya, kemudian orangnya itu banyak membantu fakir miskin, dan itu menunjukkan citra Islam, dan itu dakwah yang besar, pengaruhnya itu sangat besar. Jadi tidak hanya ceramah begini ini aja, jadi orang berdakwah. Jadi jika Anda memiliki kemampuan di bidang seni, kemampuan di bidang apa, kembangkan itu. Tapi ingat, ya, harus dicari tujuannya adalah untuk kepentingan akhirat. Jangan ansih, jangan semata-mata hanya untuk kepentingan dunia. Ya, ini tergantung niat. Ya, niat kita dalam menuntut ilmu, jangan sampai niatnya untuk gagah-gagahan, ya, untuk cari keuntungan dunia supaya besok kaya, itu jangan. Jadi sangat rugi karena dunia itu hanya sementara. Maka ya, dilanjutkan, fayam bagi, maka seyukianya lil insani, bagi manusia, alla yakfala, untuk tidak melupakan an nafsihi, nasib dirinya. Apa itu? Melupakan nasib dirinya, wa ma yanfa'uha, dan apa yang bermanfaat baginya, wa ma yadurruha, dan apa yang berbahaya baginya. Jadi perhitungan ini sangat penting. Makanya sekarang nanti di namanya apa ya, uji kemampuan, sekarang tidak ada UN, ya, nanti akan ada namanya kemampuan di bidang literasi yang diuji. Jadi literasi membaca, ya, kemudian ada literasi di bidang numerik, bukan matematika tapi numerik, itu artinya orang bisa memperhitungkan banyak hal. Jadi yang meskipun diujikan nanti juga ada sebagian terkait dengan matematika, tapi tidak sepenuhnya dengan matematika. Jadi literasi numerik itu kemampuan berpikir untuk memperhitungkan ini tepat, tidak tepat, ya. Lebih jauh dalam kaitan dengan agama, ini manfaat, tidak manfaat. Kalau kita itu mau kuliah nanti, ya, itu melihat minatnya di sini banyak, saya punya minat di sini, punya minat di sini, kemungkinan saya berhasilnya di sini dan sini, kemudian manfaatnya apa, itu diperhitungkan untuk mengambil keputusan. Jangan sampai ketika kita kuliah, ikut teman aja. Lagi trennya apa? Ya, banyak orang yang ikuti tren, ya, kena tren, ya, sarjananya membludak, ya, banyak, pengangguran banyak. Sementara yang dulu kuliah-kuliah yang nggak diikuti, nggak ada yang ngambil, justru mudah mencari pekerjaan. Ya, jangan hanya ikut tren, pertimbangannya harus banyak. Itu namanya literasi numerik. Literasi memperhitungkan segala sesuatu untuk mengambil keputusan. Jadi apa yang manfaat, tidak manfaat, itu harus dipertimbangkan, ya. Fi aulaha, baik dalam urusan dunia, dalam kehidupan dunia, aula itu dimaksudnya dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Jadi fi, ini aulaha, di urusan dunia, wa ukhraha, dan juga dalam kehidupan akhirat. Jadi harus dipertimbangkan. Fayastajlibu ma yanfa'uha, dengan mempertimbangkan itu maka dia akan mengambil ma yanfa'uha, apa yang bermanfaat baginya. Wa yajtanibu, dan dia menjauhi atau meninggalkan ma yadurruha, apa yang berbahaya bagi kehidupannya. Kaila yakuna aqluhu, agar akalnya, wa ilmuhu, dan ilmunya tidak menjadi hujjatan, hujjah alaihi, yang mencelakakannya. Nah, ini ada istilah hujjatan lahu wa hujjatan alaihi, hujjah baginya dan hujjah atasnya, atau hujjatan lana, hujjah bagi kita, wa hujjatan alaina, dan hujjah atas kita. Ini beda. Kalau hujjatan lana itu menjadi hujjah, alasan kita untuk membela diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari siksa Allah.
Tapi kalau hujjah alaina, sebaliknya alasan Allah untuk menghukum kita. Kenapa disebut demikian? Ya. Orang yang menuntut ilmu, kalau dia tidak menuntut ilmu yang bermanfaat, tapi sebaiknya menuntut ilmu yang memiliki nilai madarat dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka Allah besok memiliki alasan yang kuat untuk menghukumnya, mengadabnya. Bahkan adab orang yang berilmu itu lebih besar daripada adab yang tidak berilmu. Orang kalau ngerti ilmunya tapi melanggar, itu adabnya lebih besar. Oleh karena itu, mengapa orang munafik itu hukumannya lebih berat daripada orang kafir? Jadi orang munafik itu hukumannya fiddarkil asfal minan nar, berada di bagian paling bawah itu paling panas ya, dari neraka. Karena orang munafik mengetahui Islam, karena dia sudah masuk Islam. Sedangkan orang kafir itu tidak, atau belum masuk Islam. Ya. Sehingga juga orang-orang yang alim, yang memiliki ilmu, yang menjadi panutan masyarakat, itu kalau berbuat pelanggaran itu lebih berat hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini bukan alasan untuk kita takut menjadi orang alim. Nah, karena ini sifatnya kasuistis. Sebagaimana kalau ada kasus, ada orang yang jilbaban tetapi jilbabnya digunakan untuk kedok, untuk menipu orang, ya, untuk mencuri. Nah, lalu bukan berarti kita nggak perlu jilbaban, takut jilbaban, tidak. Karena hukum umumnya orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang-orang yang tidak berilmu. Hukum umumnya orang yang berilmu lebih selamat daripada orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Hingga kembali lagi di sini, ya, kalau menjadi hujjah alaihi fayazdadu uqubatan, maka akan bertambah hukumannya. Na'udzubillahi min sukhtihi, dan kita berlindung kepada Allah dari murka Allah, wa iqabihi, dan hukuman Allah Ta'ala. Wa qad warada fi manaqibil ilmi, dan telah datang dalam masalah manaqib al-ilmu. Manaqib itu kemuliaan ilmu. Wa fadailihi, dan keutamaannya. Maka ada istilah manaqibnya para ulama, itu maksudnya ya, menyebutkan kemuliaan akhlak ya, dari seorang ulama. Jadi dibacakan apa kebaikan-kebaikannya dalam hidupnya, itu disebut manaqib. Jadi dalam hal manaqib atau kemuliaan ilmu dan keutamaannya telah datang ayatun, banyak ayat, wa akhbarun, dan banyak khobar. Yang dimaksud banyak hadis, sahihatun yang sahih, masyhuratun yang terkenal. Tetapi lam nashtagil, kami tidak menyibukkan diri bidzikriha, untuk menyebutnya di sini, kaila yatulal kitabu, agar kitab ini tidak menjadi panjang. Jadi karena sudah masyhur tentang keutamaan atau ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan orang yang ahlul ilmi, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, di antaranya, dan juga hadis-hadis yang banyak sekali yang menerangkan fadilahnya orang yang berilmu, bahwa orang berilmu itu lebih utama daripada orang yang tidak berilmu, seperti keutamaan bulan purnama atas planet-planet yang lain. Orang yang menuntut ilmu saja dia dimudahkan oleh Allah jalan menuju surganya. Orang alim itu alam, ini alam yang di langit, bahkan ikan di lautan beristighfar, memohonkan ampun padanya, memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Itu keutamaan orang-orang yang berilmu. Sehingga jangan takut kita untuk menjadi orang alim, justru kita harus berusaha menjadi orang alim. Sampai jumpa di kajian kitab Ta'lim Al-Muta'allim yang akan datang. Aqulu qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.